Salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Katolik Santo Paulus Sunter Jakarta Utara akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 kami dalam bentuk penerapan budaya positif di sekolah. Aksi nyata kami berjudul Aku Pelopor Anti Perundungan di Sekolah. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Dalam pembuatan aksi nyata ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani atau berkolaborasi dengan rekan saya sesama calon guru penggerak dari sekolah yang sama, yaitu Ibu Anas Pranila Paramita, yang bisa dipanggil dengan Ibu Mita. Kami berdua berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan aksi nyata ini. Jadi, pelaksanaan aksi nyata ini kami lakukan secara berkolaborasi antara dua CGP yang ada di satu sekolah kami ini, yaitu sekolah SMP Katolik Santo Paulus. Bentuk kegiatan aksi nyata kami itu dimasukkan dalam kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengambil tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Aksi nyata yang kami rencanakan, yang kami rancang ini adalah aksi nyata menciptakan budaya positif melalui program kegiatan Aku Pelopor Anti Perundungan atau bullying di sekolah. Nah, mengapa harus anti perundungan? Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh sekolah kami pada bulan Oktober tahun 2022, sebanyak 3% murid sekolah kami ini pernah melakukan perundungan pada temannya. Ini membuktikan bahwa kegiatan bullying atau tindakan perundungan di sekolah masih ada dan masih dilakukan oleh murid-murid kami kepada teman-temannya. Tujuan dari pembentukan keyakinan bersama ini adalah yang pertama, menghargai perbedaan-perbedaan dari segi pendapat, bentuk fisik, suku, agama, ras, antar golongan, status sosial, tingkat ekonomi, maupun gender di antara sesama murid. Yang kedua, menghilangkan stereotip dan pandangan-pandangan negatif di antara sesama murid. 3. Memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala keyakinan sekolah, terutama yang berhubungan dengan pencegahan perundungan di sekolah. 4. Menyadari konsekuensi dan dampak negatif dari tindakan perundungan dimanapun mereka berada, termasuk di luar sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan akan muncul dalam diri para murid setelah melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, toleransi, kedamaian, dan persatuan. 2. Rasa saling menghormati. 3. Empati. 4. Komitmen. 5. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 6. Tidak merendahkan orang lain. 7. Persahabatan. 8. Tanggung jawab. Sementara dari segi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang kami harapkan muncul dalam diri murid-murid kami adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. Dan itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau dimensi dari profil pelajar Pancasila yang kami harapkan. Sementara tahapan perumusan keyakinan bersama anti perundungan ini kami mengadakan dalam 3 tahap, ya. Dan tahap pertama yaitu penyusunan keyakinan kelompok, di mana murid dalam satu kelas membentuk kelompok, di mana dalam satu kelas itu berisi 6-7 orang satu kelompoknya, dan setiap anggota kelompok itu kemudian berdiskusi untuk menyusun keyakinan kelompoknya. Tahap kedua, pembentukan keyakinan kelas. Di kelas masing-masing, semua kelompok yang ada berdiskusi menyusun keyakinan kelas masing-masing. Jadi, pada tahap ini, setiap kelompok dalam satu kelas saling berdiskusi dan hasil dari keyakinan kelompok itu kemudian didiskusikan, diambil mana yang lebih baik dan lebih tepat dengan kondisi kelasnya untuk disusun menjadi keyakinan kelas.
tahap terakhir atau tahap ketiga yang merupakan tahap puncak, yaitu keyakinan bersama. Nah, pada tahap ini disusun dan dibacakan serta ditandatangani atau dicap jempol oleh para semua murid tentang keyakinan bersama. Jadi pada tahap ini, semua murid dari semua kelas berkumpul dan berdiskusi untuk menetapkan dan menyepakati keyakinan bersama. Nah, sasaran kami di sini adalah murid kami di kelas 7. Di sekolah kami ada 3 kelas 7, yaitu 7A, 7B, dan 7C. Nah, ketiga kelas ini, kemudian murid-muridnya kami kumpulkan, dan kemudian nanti dibacakan kesepakatan kelasnya, dan kemudian dicap jempol oleh mereka. Kemudian kesepakatan ini akan dibingkai dan dipajang di dekat kelas mereka atau di depan kelas mereka. Seperti itu prosesnya. Nah, bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan ini? Mari kita ikuti proses selanjutnya. Ini adalah merancang kesepakatan dalam kelompok intern. Jadi kelompok ini nanti kesepakatannya beda dengan kelompok sebelah, tetangga-tetangganya itu akan berbeda. Apa itu kesepakatan? Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu sekilas saja ya. Jadi sekarang itu ya, pendidikan yang berkualitas ini itu dapat diwujudkan melalui pembentukan karakter. Kita itu akan dibentuk karakternya, dibina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, ya beda. Nah, dengan pembiasaan yang namanya apa? Namanya apa? Bu? Belum semuanya. Dengan yang namanya budaya positif. Apa sih? Nah, budaya positif ini merupakan bagian dari suatu usaha pembentukan karakter kita, ya. Secara teknis ini dapat diawali dengan pembuatan kesepakatan, ya. Kesepakatan itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu, nah, saya akan jelaskan di bagian ini. Kalau aturan itu, poin pertama, kalau aturan itu nih, kata aturan ini terkesan searah. Jadi sebuah organisasi, sekolah misalnya itu membuat aturan, Kalau aturan saya yang buat, karena kebetulan atau Pak Edi, karena kebetulan saya dengan Pak Edi di sini. Yang menerapkan siapa? Ya kalian. Tetapi kalau yang namanya kesepakatan, kita yang membuat bersama. Kita yang membuat, kita yang menyepakati. Namanya kesepakatan. Ya bisa pas olahraga. Tapi kalau menendang meja bisa nggak? Tidak. Bisa, tetapi tidak pas. Ngerti? Nah, kalau misalnya itu setuju, kita yang membuat. Setuju. Kita sepakati, kita tulis. Ngerti nggak? Jelas? Nah, itu namanya kesepakatan, bukan aturan. Sekali lagi, kita akan membuat kesepakatan. Nah, caranya apa? Tadi saya bilang, yang pertama kita buat kesepakatan, bukan aturan. Yang kedua, melibatkan kalian semua, kalian yang membuat untuk kalian. Dan kalau kalian melanggar, konsekuensinya apa? Bukan hukuman, tapi konsekuensinya apa? Terkait dengan apa? Kesepakatan kita tentang anti bullying, anti perundungan. Jelas? Misalnya ayahnya namanya Pak Ijo, begitu? Ya, saya panggil Pak Ijo, gitu nggak boleh. Jadi kalian membuat sebuah aturan, bukan aturan, sebuah kesepakatan. Sepakat nggak? Misalnya kelompok satu ini, ada satu yang nggak sepakat, oh saya nggak mau. Nah, cari kesepakatan lain yang mungkin mau mirip atau yang mungkin sama arti, sama makna, ya, sampai benar-benar kalian semua itu dalam kelompok sepakat, setuju. Jelas?
Yang ketiga, ke kelompok. Jelas? Ngerti nggak? Nah, dan yang kelima, disampaikan atau dituangkan dengan cara yang kreatif. Jelas? Seperti yang kemarin-kemarin. Oke? Mengerti? Mengerti nggak? Mengerti. Kalau begitu, kita masuk ke sini. Coba, Ibu minta Jason baca dari atas sampai bawah. Yang keras. Anti perundungan langkah-langkah kesepakatan kelompok. Satu. Mahasiswa wajib melupakan keinginan mengenai anti perundungan di kelas ataupun lingkungan sekolah dan media sosial. 2. Ditulis di buku catatan dan disepakati bersama kelompok atau mana yang disepakati, mana yang tidak disepakati. 3. Jika sudah disepakati dalam kelompok, kemudian tuang dalam kertas karton sebagai kesepakatan kelompok anti perundungan. 4. Buat seperti mading dan hias semenarik mungkin. 5. Deklarasikan tiap kelompok di depan kelas dengan bergantian. Oke, jelas? Ngerti? Oke. Waktunya adalah tadi jam berapa ya? Ke 2, 3, dan 4. Kita akan berdiskusi jam 2 dan 3. Jam 2 aja kita diskusi, kemudian jam 3 dan 4 kita akan langsung membuat karyanya. Jam keempat di akhir nanti kita deklarasikan bergantian. Jelas? Ya misalnya kamu ada 5 poin, kamu buat dalam bentuk lagu kayak tadi yel-yel dengan adanya lagu daerah misalnya. Nyanyi tapi liriknya poin-poin. Poin-poin yang kamu buat. Gantian. Hah? Gantian. Betul. Jelas? Oke. Siap? Kalau begitu dilaksanakan. Silakan berdiskusi, waktunya jam kedua, 3, dan 4 sudah berhasil karyanya. Silakan. Penyusunan kesepakatan kelas. Dalam penyusunan kesepakatan kelas, haruslah melibatkan murid secara keseluruhan. Sedangkan guru dalam proses ini adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan murid untuk membuat kesepakatan kelas mereka sendiri. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam kesepakatan kelas, memberikan pemahaman akan konsekuensi logis jika melanggar. Apabila anak atau murid melakukan kesalahan, maka tidak langsung dijatuhkan sanksi, tetapi diberikan penjelasan yang masuk akal, sehingga murid akan memahami kesalahannya dan akan mencari solusi untuk memperbaiki dirinya. Cara menyampaikan kesepakatan kelas adalah, yang pertama, ganti kata aturan dengan kesepakatan. Jika kata aturan terkesan searah dalam kesepakatan, terjadi hubungan timbal balik dalam prosesnya. 2. Melibatkan siswa atau murid dalam membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas. 3. Disampaikan dengan bahasa yang lugas, ramah, dan bersahabat. Diucapkan bersama-sama sebagai pengontrol dan pengingat di setiap memulai proses pembelajaran. Jadi, kesepakatan kelas itu nantinya setiap pagi sebelum memulai pelajaran akan dibacakan bersama-sama, akan diucapkan bersama-sama di dalam kelas masing-masing.
Yang kelima, disampaikan dengan cara kreatif dan bersahabat lewat gambar, tulisan lucu, lagu, dan sebagainya. Bu Mita pengen tahu kesepakatan kelas 7A ada berapa poin? Berapa poin? Baru dua yang ngomong. Berapa poin? Mantap. 7B ada berapa poin? 7C ada berapa poin? Nah, ngerti? Kamu pilih dari 5 poin 8, 12, dan 10 masing-masing kelas. Pilih 5, kemudian sampai menit ketiga kita akan pilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan didiskusikan. Satu setengah menit lagi. Oke, 7A mulai duduk. Nanti Ibu dicarikan jawabannya. Pada 7B dan 7B, silakan bacakan nomornya saja. Ya, nomor 1, nomor 2, yang depan. Ini, kemudian siapa? Kiriannya Ami, Indro, atau siapa? Oke, Mutiara kelas 7B. Jadi dari kelas 7 Ada nomor 6. terus nomor 8, Nomor 6, nomor 8. 9, Nomor 9. Nomor 10. 11, Nomor 11. 1, 6, 8, 9, 10, dan 11. Oke, terima kasih perwakilan Bidang. Sekarang kelas 7C. Perwakilannya siapa? Oke, sini, garis. 7C ya, Bu Mita. Bentar, tunggu, Bu Mitanya lagi ini dulu. Oke, silakan. oke, so 7C nomor 7C nomor 6, terus setelah itu nomor 8, terus setelah itu nomor 10, dan 9, dan terakhir nomor 3. nomor 3. 3. Kita ulang ya. Nomor 3, nomor 6, nomor 3, nomor 6, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Terus
Nomor yang cantik. Nomor 1, nomor 4, nomor 5. Nomor 5 ya kan? Nomor 6, nomor 8. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Jasmine? Ada beberapa kata yang mau dimodifikasi. Yang mau dibetulkan yang mana kalimatnya? Nomor berapa? Nomor 1 sama 5. Nomor 1. 1 dan 5. Kita ngomongnya. Sini dari sini. Ngomongnya di sini ya, Kak Bunita. Tidak melakukan perlindungan baik secara fisik, verbal maupun sosial. Verbal maupun sosial. Tuh. Ya. Nomor 5. Nomor 5. Menahan diri untuk tidak melakukan atau meniadakan segala bentuk pelecehan seksual. Meniadakan pelecehan dalam bentuk apapun. Meniadakan Meniadakan pelecehan dalam bentuk apapun. dalam bentuk apapun. Meniadakan pelecehan dalam bentuk apapun. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk hasil perwakilan dari kelas 7A. Dari 5 masing-masing perwakilan kelas yang kamu pilih, silakan kamu pilih 3. Dari 5. Dari 5 silakan dipilih 3. Oke, selesai. Kalau tadi kita mulai dari 7B, maka sekarang kita akan mulai dari 7C. Perwakilan 7C silakan. Perwakilan 7C silakan maju. Oke. Okay, so the first thing we're going to face is the number 2. Ya, kedua. Lalu nomor 3. Nomor 3. Dan terakhir nomor 5. Nomor 5. Terima kasih untuk kalian. Sekolah 7C adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Sekarang kelas 7A. Oke, 7A. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Iya, betul. Nomor 5. Nomor 2 mau diperbaiki ya? Dan lain-lainnya mau dihilangkan atau masih mau ditambah? Diganti dengan dan sejenisnya.
Oh, diganti Bu Mita. Jadi menggunakan media sosial seperti media sosial. Tidak melihat referensi teman lain milik teman melalui media sosial kan ya? Seperti media sosial. Seperti media sosial. Tidak melihat referensi milik teman lain manusia. Tidak melihat referensi milik teman lain memakai misalnya boleh. Oke, tunggu dibanding dulu ya. Yang nomor 2 untuk dilihat nanti boleh silakan. Kelas 7B. 7B pilih yang mana? Dari 5 menjadi 3. 7B. 7B, oke. Silakan di sini dibacakan nomor berapa saja. Yang pertama Nomor 8. 8. Yang mana? Apa namanya? Main nomor 2. Oh, nomor 2. Nomor 2. Lalu Itu nomor 4. nomor 4. Satu lagi. Yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Jadi nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Ya. Jadi kita akan lihat yang mana yang sama kita akan gabung. 3, 6, 9. Ada 9. Oke. Nomor 1. Nomor 1 7A dengan nomor 1 7B sama atau tidak? Sama. Oke, 7A sudah. 7A. Silakan dipercepat. Oke, sekarang dari 9 kesepakatan yang ada, kita akan lihat yang sama. Apakah ada yang sama? Yang nomor 8, 7A yang nomor 1 dengan 7B yang nomor 1. Sama ya, hanya nanti akan kita tambah dengan ada fisik, ada mental, ada verbal, ada sosial. Nanti kita akan tambahkan itu. Oke? 7. 7. Yang ke-7 tujuh tangan. Yang ke-7 tujuh tangan. Yang dimultiplikan sendiri tujuh tangan. Oke, lanjut. Nomor 2. Tidak melihat dan menyebarkan data milik orang lain tanpa izin. Adakah yang sama? Oh ya, itu 7B juga ada tuh. Tidak menyalahgunakan foto orang. Nah, mirip ya.
7. Berani. Berani. Berani enggak? Nanti di situ tiba-tiba terjadi nangis di rumah, makanya bingung. Kalau memang berani, harus saya lakukan. Betul? Nah, coba Bu Yoyo mau tanya. Yang nomor 3 itu siapa yang berani? Siapa yang nomor 3 berani? Kalau saya melihat teman saya dibully, teman saya dilumpuh, mengalami dengan saya berani loh. Ah, yang katakan saya itu berarti sibuk sama temannya sendiri. Berani ya? Oke deh, terima kasih. Nanti Ibu akan lihat. Semoga tidak ada ya. Lanjut. Tidak menggunakan nama orang tua sebagai lelucon. Setuju kalau itu dibuat dalam kesepakatan bersama? Setuju? Karena ada yang sibuk ngobrol dan hatinya, jadi Ibu ragu nih. Jangan-jangan kenapa Ibu ditulis ya? Setuju kalau nama orang tua tidak dijadikan bahan lelucon? Kalau bahan lelucon enggak? Bahan lelucon tahu enggak? Apa itu? Bahan lelucon apa sih? Apa sih? Bahan candaan. Setuju ya? Jadi kalau ada teman yang melakukan itu, silakan ditegur. Karena saya sudah buat kesepakatan. Itu jangan tidur. Oke, lanjut. Nah, tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Nah ini biasanya kalau main-main nih, lagi main-main kesannya muncul biasanya sukunya di bawah. Semoga nggak ada ya, nggak ada itu, tapi perlu diantisipasi. Setuju kalau kita dalam kesepakatan? Oke, Rika, yang terakhir, tidak melakukan pelecehan seksual. Untuk yang cowok atau untuk yang cewek aja nih? Oh, yang cewek aja, yang cowok nggak apa-apa, boleh, oke, betul? Tidak, pelecehan seksual itu tidak boleh dilakukan atau terjadi baik untuk cowok maupun cewek. Jadi kita setuju ya, tidak melakukan pelecehan seksual. Oke deh. Nah ini sudah ada 5. Jelas terlihat tulisannya? Siapa yang nggak lihat? Oke, sekarang kita mau buat konsekuensinya. Kalau saya melanggar, konsekuensinya apa ya? Ayo, kamu. Ayo, harus terus ya. Bu, Konsekuensinya apa? jangan ini. Oh, baru kenal Bu Yoyo. Banyak itu makanya Bu Yoyo. Baru terus nanti Bu Yoyo bertemu dengan oke. Mendapat kejutan tugas. Mendapat kejutan tugas. Mendapat teguran yang tegas. Mendapat teguran yang tegas. Teguran yang tegas itu misalnya apa tadi? Contohnya gitu. Oh, mari kita lapangan sampai gagal misalnya. Atau bagaimana? Ayo.
Joget lagi dong. Konsekuensi. Bukan konsekuensi itu apa ya? Ada yang tanya. Konsekuensi itu artinya kalau kamu melakukan ini bersalah, ada yang harus kamu lakukan, tapi tidak berupa hukuman, tapi mungkin ya seperti tadi teguran bisa, ya. Tapi kalau dokter ditegur, nanti akan ada konsekuensinya apa? Jadi bukan berupa bersih WC, lari, joget, itu bukan seperti itu. Ayo, ada lagi? Dijauhi teman. Dijauhi teman. Ya, bentar. Tujuh belum bagian. Tujuh. Apa yang konsekuensinya kalau misalnya saya melanggar tuh? 5 ini saya melanggar konsekuensinya saya apa ya? Tidak tahu. Saya kan dari masih tahu. Apalagi selain itu. Ayo, ngomong kita dulu bersama nih, jangan nanti kita ada yang belum sendiri, aku nggak mau kayak gitu lagi. Nah, ini udah bersama kan bersama. Kira-kira apa lagi Pak? Ada lagi? Konsekuensinya? Konsekuensinya apa ya? Jangan lama. Belum. Oh iya, beda apa? Coba dengan suaranya beda dulu. Hubungannya sama. Di skor atau video? Sports, oke. Saya kasih pandangan sedikit ya, sebentar. Kita mau membuat konsekuensi dari kesepakatan, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu berkaitan dengan peraturan. Peraturan itu yang buat bukan kamu, tapi sebuah lembaga misalnya kita di sekolah yang membuat peraturan, misalnya wajib ke sekolah menggunakan sepatu warna hitam. Kalau tidak memakai sepatu warna hitam, berarti kamu wajib dihukum. Jelas. Tapi kalau konsekuensi itu berkaitan dengan kesepakatan. Ya, contoh, tidak melakukan perhubungan baik secara fisik maupun verbal. Salah ya. Secara fisik, verbal maupun sosial, itu yang maksudnya kayaknya. Nah, dari ini kalau misalnya kalian melakukan, konsekuensinya apa? Terkait dengan nomor 1. Secara spesifik, contohnya apa misalnya? Melakukan misalnya contoh ya. Melakukan contoh kepada teman-teman untuk berkata baik misalnya, atau mencatat teman-teman yang melakukan ngomong kasar misalnya, itu contoh kesepakatan konsekuensi yang disepakati sama kalian gitu. Tadi kan contohnya skors. Nah, skors itu yang mana? Dari poin kelima ini. Jadi spesifik. 1, konsekuensinya apa kalau melanggar? 2, konsekuensinya apa kalau melanggar? 3, 4 dan seterusnya. Jelas nggak? Ada pandangan nggak? Ngerti? Nah, dari nomor 1 ini tidak melakukan perhubungan baik secara fisik, verbal maupun sosial. Kira-kira kalau misalnya dia melakukan kesalahan ini, konsekuensinya apa? Ya? Itu misalnya kayak nggak ada yang ngomong gitu.
nggak diajak ngomong, berarti dikucilkan. Kita menghukum berarti. Iya. Kalau kita menghukum berarti kan kita melakukan penghukuman kepada temannya. Nah, kalau konsekuensinya apa? Contohnya begini, kamu salah dengan kita, kamu minta maaf, konsekuensinya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ada yang usul nggak? Hitungan ketiga, kalau masih ada yang megang handphone satu, handphone saya ambil dua, dua setengah, tiga. Konsekuensi yang pertama, ada usulan. Jadi kalau misalnya ada teman yang melakukan ini, didiamkan. Membuat surat pernyataan, bagus. Membuat surat pernyataan bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi atau melakukan lagi. Bagus sekali, ya.
membaca nama arti perhubungan 7 ABC yang dipandu oleh Felix. Satu. Tidak melakukan perundungan baik secara fisik, verbal maupun sosial. Tidak melakukan perundungan baik secara fisik, verbal maupun sosial. Dua. Tidak melihat dan menyebarkan data milik orang lain tanpa izin. Tidak melihat dan menyebarkan data milik orang lain tanpa izin. Tiga. Tidak menggunakan nama orang tua sebagai lelucon. Tidak menggunakan nama orang tua sebagai lelucon. Empat. Tidak menggunakan suku, agama, ras, antar golongan, sara. Tidak menggunakan suku, agama, ras, antar golongan, sara. Lima. Tidak melakukan pelecehan seksual. Tidak melakukan pelecehan seksual. Konsekuensi. Satu. Membuat surat pernyataan tanda tangan murid tersebut dan orang tua. Membuat surat pernyataan di tanda tangan murid tersebut dan orang tua. Dua. Pemanggilan orang tua. Tiga. Ke ruang BK. Empat. Membuat permintaan maaf secara tak tertulis dan tertulis. Membuat permintaan maaf secara tak tertulis dan tertulis. Lima. Melaporkan ke kepala sekolah, diskors, dan dikeluarkan dari sekolah.